1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Tegar Saputra dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Irfan Sofri dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Irfawati dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Rizky dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Priyanti dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Ria Ulandari dari kelas 11 MIA 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang fluida dan kalor. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Oleh karena itu, fluida disebut dengan zat aliran. Oke, langsung saja. Teman saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Archimedes itu adalah gaya api yang bekerja pada suatu benda yang disebut sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gerakan hukum Archimedes dapat dilakukan dengan proses benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Baiklah, kemudian kami akan melanjutkan dengan prakteknya. Oke, baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan atau mempraktikkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini terdapat ya ada 3 gelas. Gelas 1 dan 3 berisi air biasa, dan pada gelas 2 berisi larutan garam. Baiklah, kita langsung saja untuk pertama. Gelas 1 kami akan masukkan telur ke dalamnya. Telur tersebut mengapa tenggelam? Karena massa jenis telur tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Dan gelas kedua, kita akan kembali masukkan telur di dalamnya yang sudah berisi larutan garam. Mengapa telur tersebut mengapa tenggelamnya? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis larutan garam. Pada gelas yang ketiga, kita akan masukkan sehelai daun di dalamnya. Mengapa daun itu mengapung? Karena sehelai daun tersebut akan mengapung massa jenis daun lebih kecil daripada massa jenis air. Baiklah, itulah tadi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang selanjutnya kalian menjelaskan tentang hukum Bernoulli. 3. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Bernoulli merupakan hukum yang mengatakan hukuman besaran fluida dalam pipa di antara tekanan, ketinggian, dan stabilitas. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada teori Torricelli, kedua venturometer, 3 pipa pilot atau semprot, dan keempat ada gaya pada sayap pesawat terbang. Baiklah, saya akan mempraktekkan atau menerapkan contoh dari hukum Bernoulli tadi. Pernahkah kalian menggunakan parfum penyemprot? Ketika parfum penyemprot ditekan, maka akan keluar cairan. Seperti ini. Ketika menekan bagian atas parfum, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan benda akibat tekanan cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal tersebut mendorong cairan bergerak ke atas melalui selang parfum yang bergerak kecil. Saat cairan udara bergerak bersama dengan parfum, maka parfum akan keluar dari lubang terkecil bersama dengan parfum. Itulah tadi penjelasan tentang parfum penyemprot dari saya. Langsung saja ke materi selanjutnya. Baiklah, kita masih di materi Carol. Carol adalah suatu bentuk energi panas yang dimiliki suatu zat atau suatu benda. Energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Secara umum ada 3 perpindahan Carol, yaitu kondaksi dan konveksi dan radiasi. Baiklah, yang pertama konduksi. Perpindahan suatu zat tanpa disertai partikel zat tersebut.
Baiklah, saya akan contohkan konduksi. Paku dipanaskan. Di sini ada paku. Paku dipanaskan pada api. Ujung paku dipanaskan maka tersebut akan merambat ke ujung lain. Namun saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel ujung besi tidak ikut mengalami perpindahan panas. Baiklah, yang kedua itu ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut, atau proses perpindahan kalau dilakukan oleh penggerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Baiklah, contohnya massa air. Contohnya massa air. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air menuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan oleh partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas bagian bawah pindah bersama dengan aliran air menuju bagian atas. Lihat, dengan cara ini panas bagian bawah berpindah bersama dengan aliran air menuju bagian atas. Dia menuju bagian atas ya. Airnya mulai ke atas. Inilah istilah konveksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya yaitu saat lilin dibakar dan tangan kita dekatkan di api, maka kita akan merasakan panas dari api tersebut. Itulah penjelasan dari radiasi. Baiklah, kami akan menjelaskan atau menyimpulkan dari materi fluida dan kalor. Jadi fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, minumnya, terapung atau tenggelam di dalamnya. Fluida juga menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembuatan saluran yang merupakan sarana untuk mengalirkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam menganalisis aliran fluida pada saluran terbuka dan aliran dalam saluran tertutup, kita perlu mengetahui konsep dasar dalam aliran fluida dan juga perlu mengetahui rumus-rumus Euclides yang dipakai dalam menghitung jenis aliran tertentu, sehingga kita dapat mengetahui jenis aliran dari kedua saluran tersebut. Itulah tadi kesimpulan dari fluida. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan kesimpulan dari kalor. Kesimpulan dari kalor terhadap perubahan suatu benda, yaitu berpengaruh terhadap suhu benda, dapat terlihat jelas pada semakin besarnya kalor yang diberikan, maka semakin tinggi suhu benda dan semakin cepat mengalami kenaikan suhu. Inilah penjelasan praktek tentang fluida dan kalor dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.